Hai, ketemu lagi dengan saya Kak Tika di channel ini. Apa kabar teman-teman semua yang selalu menonton video-video di channel ini? Para membership, terima kasih sudah join. Dan teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap berenergi positif. Kali ini saya akan bacakan energi 12 zodiak di bulan Oktober, dan ini saya post di pertengahan Oktober karena ini dampaknya cukup serius di dalam kehidupan manusia. Karena di akhir Oktober ada 3 planet penting yang akan direction. Yang pertama Merkuri, yang tadinya retrograde. Tonton bacaan energi Merkuri retrograde yang sudah saya post ya. Dan di tanggal 19 Oktober Merkuri akan reinvention di Libra, dimana sebelumnya Merkuri retrograde di Virgo. Oke. Kemudian Saturnus dan Jupiter yang tadinya retrograde di Capricorn, ini Saturnus di tanggal 10 Oktober akan direction kembali di Aquarius. Begitu juga dengan Jupiter yang akan direction di Aquarius. Jadi untuk kamu yang zodiaknya Libra, Aquarius, dan tidak menutup untuk semua zodiak lainnya, karena sekali lagi saya katakan, kalau ascendant kamu Aries, perhatikan untuk Aquarius kamu di houses keberapa. Kalau ascendant kamu Taurus, perhatikan Aquarius dan Libra di houses keberapa. Maka disitulah pengaruh dari Saturnus dan Jupiter yang akan direction. Misalnya, ascendant kamu di Aries, Aquarius adalah zodiak ke-11 di houses ke-11 kamu. Artinya ini ada kaitannya dengan status sosial kamu, bagaimana kamu bersosialisasi, terhubung dengan publik. Saturnus dan Jupiter pengaruhnya sangat besar di aspek kehidupan kamu, di sosial dan publik. Bagaimana pandangan mata umum terhadap kamu, apa yang harus kamu tunjukkan di hadapan publik dan lingkup sosial kamu. Kemudian Merkuri reinvention di Libra. Kalau ascendant kamu Aries, maka Libra di houses ke-7. Ini artinya ada kaitan dengan asmara, cinta, relationship, pernikahan, dan percintaan. Oke? Juga pasangan hidup. Ini saya akan baca energinya secara umum ya, teman-teman. Tetap aja bacaannya general. Kalau cocok, kamu tidak perlu lagi personal reading. Tapi kalau kamu ngerasa ngegantung dan butuh advice tambahan, silahkan personal reading berbayar, hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sekali lagi saya ingatkan, video ini untuk teman-teman yang menyukai spiritual, prekognisi, astrologi, dan juga kartu tarot. Yang tidak menyukainya, silahkan kamu ke channel YouTube yang menyajikan tontonan sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika teman-teman di sini membutuhkan bacaan kartu tarot tambahan, silahkan tonton juga video di channel YouTube kartu tarot lainnya. Ambil sisi positif setiap kamu menonton bacaan kartu tarot. Oke, let's move to the deck. Untuk Taurus, Sun, Moon, dan Rising. Ini bacaannya sangat general ya teman-teman, tidak akan sepenuhnya cocok. Dan kalau kamu nggak tahu ascendant kamu apa, ditonton aja video ini dari awal sampai akhir ya, sedikit banyaknya akan ada kecocokannya. Karena kalau Sun kamu Taurus juga mudah-mudahan di sini bisa memberikan kamu gambaran ya. Taurus, Sun, Moon, dan Rising, pengaruh Saturn dan Jupiter direction in Aquarius. Untuk Taurus, Mercury reinvention. Oke.
Taurus ada apa ini? Three of Swords. Kemudian ada the Hangman. Ada Ten of Wands. Kemudian ada sadness, Five of Cups. Oke, Taurus. Four of Pentacles. The High Priestess. Ten of Pentacles. Strength. Ten of Cups. Seven of Swords. Loss. Di bottom of the decknya ada Seven of Pentacles. Oke. Taurus, pengaruh Saturnus dan Jupiter return ini ya, atau direction. Di masa sebelumnya ketika Saturnus dan Jupiter retrograde ya, kalau Saturnus 23 Mei, kemudian Jupiter 20 Juni kemarin, ini kamu sangat sedih banget perasaannya. Ada harapan di sini yang menjenuhkan. Entah pun ini harapan kamu terhadap bisnis, karir, pekerjaan, terkait di mana Saturnus dan Jupiter berada di housesnya kamu. Oke. Sedih banget kamu di sini seperti berharap sesuatu yang diacuhkan ya. Harapan kamu ini kayaknya nggak kamu dapatkan. Ketika kamu berharap pada seseorang misalnya, tapi orang itu nggak berubah atau nggak respect dengan kamu atau tidak menanggapi perjuangan kamu. Kesedihan ini saya rasakan ini udah kamu tahan banget. Oke, ketika Saturnus dan Jupiter direction 10 Oktober dan 17 Oktober nanti, di sini ada Three of Swords. Akan ada perasaan yang kamu rasakan, ini puncak dari kesedihan kamu. Ini seperti meluap ya. Yang tadinya kamu sedih, kecewa, tapi kamu nggak tahu sedihnya ini kenapa, kecewanya ini kenapa. Tapi di sini kamu bisa tahu kenapa kamu sedihnya. Ya, bisa aja di sini karena kamu sadar kesalahan kamu, atau kalau kamu di sini sudah bisa melihat, oh ternyata seperti itulah pasangan kamu, atau seperti itulah situasi pekerjaan kamu. Tadinya kamu masih ngerasa bertahan, tapi ini udah nggak bisa lagi kamu pertahanin gitu. Bukan kedudukan kamu, tapi perasaan kamu. Oke. Nah di sini ada Ten of Wands. Kamu ngerasa terbebani banget dengan situasi ini. Oke. Dengan Four of Pentacles, tapi kamu simpen rapat-rapat di dalam hati kamu. Ada masalah keuangan juga di sini. Dengan Four of Pentacles, kamu di sini akan menahan keuangan kamu. Karena kamu rasakan percuma juga kalau kamu di sini terus loyal. Apakah ini di dalam lingkungan sosial ataukah di dalam lingkungan pekerjaan kamu? Kamu kayaknya sadar bahwa tidak perlu lagi investasi terlalu berlebihan pada sosial kamu, bisnis kamu, karir kamu, ataukah hubungan kamu dengan seseorang. Oke. Tapi kamu juga di sini ngerasa sudah banyak sekali investasi dan pengorbanan kamu di masa sebelumnya. Dengan The Hangman, kedepannya ada hal-hal yang tidak jelas, ada hal-hal yang membutuhkan pengorbanan, tapi kamu enggan untuk berkorban lebih jauh atau lebih banyak. Ada Ten of Pentacles dan The Strength ya. Kamu mempertahankan finansial kamu. Rezeki kamu saya lihat masih bagus, Taurus. Di sini Ten of Pentacles ya. Keuangan kamu di sini masih stabil, ada kenyamanan finansial yang kamu dapatkan. Oke. Kemudian Ten of Cups ya. Wow. Saya merasakan di sini ada sebenarnya yang patut kamu syukuri ya, karena Ten of Cups di sini. Oke. Ada sebagian juga kamu di sini yang terkait dengan keluarga, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga kamu. Siapa orang-orang yang kamu anggap keluarga di sini ya? Dengan Seven of Pentacles ya, ada hal-hal yang harus kamu tunggu di sini.
atau situasi kamu yang menunggu di sini akan terrealisasi di Saturnus dan Jupiter return. Tapi yang kamu nantikan ini tidak sepenuhnya membahagiakan. Sebagian akan mengecewakan, tapi kamu perlu maklum bahwa tidak ada kebahagiaan yang sempurna ya. Ada Seven of Swords dan juga The High Priestess. Kalau kamu ngerasa ada perjanjian yang kayaknya manipulatif atau mencurangi kamu atau tipu daya, maka coba kamu renungi lagi apakah kamu membuat perjanjian itu, apakah perjanjian nikah ataukah ya menikah maksud saya ya, atau berkomitmen dengan seseorang, jadian, atau di sini ada terkait dengan perjanjian hitam di atas putih, apakah terkait pekerjaan ataupun bisnis yang kamu lakukan ketika Merkuri retrograde ya di September 27 sampai Oktober tanggal 18, maka di setelah 18 Oktober hal-hal yang kamu perjanjikan itu, yang disepakati itu akan mengecewakan. Bisa saja kamu atau pasangan kamu atau rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu yang di sini ingkar janji atau perjanjian itu perlu dikaji ulang kembali dan diperbaiki. Oke. So, di sini Taurus tidak ada kehidupan yang sempurna, tidak ada seseorang yang sesempurna yang kamu inginkan. Kalau kamu kecewa, pastikan kembali apakah kamu menuntut terlalu berlebihan ataukah kamu di sini menuntut impian kamu tercapai sepenuhnya. Oke. Saturnus dan Jupiter ini adalah Lord of Karma kalau untuk Saturnus. Jupiter di sini adalah keberuntungan. Jadi ketika Saturnus dan Jupiter beriringan, maka Taurus kamu harus memanfaatkan situasi ini. Saturnus akan membawa kamu pada perasaan ingin memimpin diri kamu sendiri, tidak ingin dikendalikan, tidak ingin diintimidasi dan ditekan. Ketika kamu sadar bahwa kamu di sini sudah terluka terlalu dalam, Taurus, maka Saturnus akan memberikan kamu energi untuk bangkit dan untuk bertanggung jawab terhadap keputusan kamu, terhadap apapun yang kamu ambil di dalam kehidupan kamu menjadi bagian kehidupan kamu. Kalau kamu mengambil seseorang yang memang selama ini menyakitkan tapi kamu memilih untuk mempertahankan, maka Saturnus akan menagih tanggung jawab kamu, ya jalani Taurus. Oke. Kemudian Jupiter di sini terkait dengan rezeki keuangan kamu. Selama ini kamu kerja keras, maka di sini Ten of Pentacles. Oke. Rezeki tidak akan tertukar. Kamu mendapatkan rezeki, sumber-sumber pendapatan itu karena kerja keras kamu. Oke. Bagi Taurus yang selama ini kerja keras ya. Oke. Kemudian saya akan lihat untuk cinta. Di sini ada Seven of Swords ya, Taurus, dan juga The High Priestess. Seven of Swords ini terkait dengan loss atau kehilangan atau hal-hal yang curang di sini. Kedepan kamu harus penuh strategi dan kamu juga harus memahami strategi orang lain. Oke, karena di sini kedepannya kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang manipulatif ya, seperti ingin menipu kamu, ingin mencuri hak-haknya kamu, ingin mengambil keuntungan dari kamu dengan membentuk perjanjian. Waspada terhadap orang-orang di lingkungan pekerjaan, komunitas, organisasi ya. Waspada juga terhadap yang ada kaitannya dengan arisan atau ya itu komunitas ya. Waspada terhadap itu, hal-hal yang terkelompok ya. Akan ada hal-hal yang tidak menguntungkan untuk kamu. Hindari investasi pada tempat yang tidak bisa menjamin. Oke, kalaupun dia menjamin, pastikan jaminannya itu benar, karena bisa aja ngomong jamin tapi ternyata tidak bisa bertanggung jawab. Oke, waspada ya ke depannya Taurus. Oke, karena Saturnus ini Lord of Karma, saya katakan. Jadi apapun yang kamu lakukan di masa sebelumnya, kamu dituntut untuk tanggung jawab dan disiplin tentunya. Oke.
Oke, cinta untuk Taurus di sini ada engagement. Ya, jadi di sini ada kaitannya dengan komitmen. Your love life is ascending to higher level of commitment. Taurus di sini ada yang menikah, oke, atau memang di sini komitmennya akan naik ya, menjadi pertunangan misalnya, komitmen yang lebih dalam. Jadi nggak hanya sekedar ngobrol-ngobrol nggak jelas di sini ya. Ada komitmen yang lebih dalam dan ada perjanjian. Tetapi pastikan apakah perjanjian itu sudah benar-benar kamu pikirkan. Karena ketika kamu melakukan perjanjian pernikahan ataukah komitmen ataukah seseorang yang datang dalam kehidupan kamu saat Merkuri retrograde di tanggal September 27 hingga Oktober tanggal 18, maka setelah Merkuri reinvention di 19 Oktober ya, ini di Libra, jadi di Venus ya. Masalah cinta kamu di sini perlu untuk dianalisis kembali. Mungkin kamu di sini ada keraguan dan kemudian kamu ingin meyakinkan lagi. Keraguan-keraguan itu datang bukan tanpa alasan, tapi karena di sini ada Three of Swords ya, ada sakit hati, luka, kekecewaan, merasa dibohongi, merasa strategiin gitu ya, merasa ditipu daya atau merasa dimanfaatin ya. Jadi itulah alasan-alasan kamu untuk berpikir kembali, oke? Dengan engagement ya, kalau kamu ngerasa semuanya itu tidak ada, maka ini adalah periode di mana Taurus bertemu jodohnya, kemudian menikah, kemudian di sini waktunya untuk bahagia, menikmati masa-masa yang sudah kamu nantikan selama ini ya Taurus. Oke, kita lihat saran untuk Taurus. Untuk Taurus di Saturnus dan Jupiter return, Mercury reinvention, change, semua adalah pilihan ya. Taurus, I understand that nothing can grow or evolve without movement. Oke. Jadi di sini kamu sudah bisa menyadari bahwa tidak akan ada yang berkembang, tidak akan ada yang maju kalau kamu di sini nggak mengambil langkah, kalau kamu nggak move on atau kalau kamu nggak movement di sini. Oke. Jadi ketika kamu ngerasa hubungan kamu stagnan di masa sebelumnya dengan pasangan kamu ngerasa harus mengambil keputusan bukan untuk maju. Ya, apakah menuntut pasangan kamu untuk menikahi kamu atau menuntut pasangan kamu untuk serius nggak agar kamu mau nikah sama dia ya, atau di sini terkait dengan karir. Ada hal-hal yang di masa sebelumnya kamu perjelas di sini terkait dengan status kamu. Oke. Dan di sini adalah masanya untuk kamu mengikatkan itu semua. Menuangkannya dalam perjanjian kah atau realisasinya ya. Oke. Taurus, jika kamu sudah memilih dan jika kamu memang sudah ingin untuk memiliki hubungan yang lebih berkembang ya, lebih naik levelnya, ingin karir yang lebih baik, ingin bisnis yang lebih berkembang tentunya, ingin kehidupan yang level tarafnya itu lebih tinggi, maka Saturnus akan memfasilitasi kamu dengan trigger-trigger ya, agar kamu di sini bisa menemukan kelebihan-kelebihan dari diri kamu, kekuatan dari diri kamu untuk bertahan ke depannya, mengatasi beban masalah pikiran kamu, menstabilkannya ya, dan juga menyembuhkan perasaan kamu yang terluka. Dengan Jupiter return, nantinya Jupiter akan membantu kamu dari sisi keuangan, Taurus ya. Saya lihat keuangan kamu juga nyaman banget dan dinikmati ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih para membership ya yang sudah join. Jika ada teman-teman yang ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik, silakan join membership seperti para membership lainnya ya. Linknya ada di deskripsi video.
Sampai ketemu di video berikutnya. Salam, bye.